Hai, 10 hari ini belum minum obat karena ternyata BPJS ditangguhkan dan efeknya macam-macam banget. Efeknya itu susah banget tidur. Tidur tuh baru bisa tidur kadang jam 4, jam 5, jam 7 dan baru bangun tuh jam 8. Jadi cepet banget. Dan kalau udah bangun tuh sakit, pusing, nggak kualitas banget. Terus sering ngaduin gigi gitu kayak gitu, sering banget nggak tahu kenapa. Terus mood tuh swing banget, nggak bisa ngendalin emosi. Habis itu nafsu makan hilang, motivasi untuk hidup hilang, kehilangan alasan untuk hidup, bekerja, dan lain-lain, berteman dan lain-lain. Pokoknya ya udah di rumah aja mengasingkan diri. Terus ya banyak lah, kayak ketika cuacanya lagi panas-panasnya saya malah ngerasa ngegigil kayak gitu-gitu. Ya, itu buruk, tapi saya ngerasa dulu lebih buruk lagi. Kalau dulu tuh kan bisa sampai sakau, kayak serba salah gitu. Kalau sekarang mungkin tetap nggak nyaman sih, saya ngerasanya emang nggak nyaman, cuma nggak sekacau dulu gitu. Itu sih. Terus hari ini akhirnya ke Budiasi lagi. Ini dapat obatnya baru. Sekarang dapat obat Elizac 20 mg, trihexyphenidyl 2 mg, risperidon 2 mg, terus alprazolamnya jadi dinaikin, jadi dapat alprazolam lagi karena mungkin saya belum seharusnya udah nama alprazolam, karena dari kemarin kan juga ngerasa efeknya belum baik gitu ke tubuh, masih belum seimbang. Itulah, jadi justru dosis saya diperbanyak sekarang jadi 1,5 tablet gitu. Tapi cuma seminggu pertama aja karena dokter Dian mau tahu dulu efeknya di saya gimana gitu. Terus saya juga nanya ke dokter Dian tentang, oh iya, dokter Dian bilang kalau sekarang berarti belum bisa, psikoterapinya belum bisa karena saya masih down, kelihatannya down banget, acak-acakan lah, kayak mandi aja males, segala macam kerja males gitu-gitu. Jadi ya emang harus terapi obat dulu sampai memungkinkan, sampai benar gitu. Nah, terus saya kayak nanya gitu kan, kayak saya nanya kalau misalkan dokter Dian lagi bermasalah secara mood, lagi nggak bagus moodnya, terus tapi harus tetap ngadepin pasien, karena kan dia tetap nggak mungkin pasiennya dibiarin dulu atau gimana. Nah itu gimana gitu, apa yang harus dilakuin. Terus dia ngejawab, dia megang meja biasanya kalau pada saat itu ada pasien tapi mood dia lagi nggak bagus, dia megang meja atau dia kayak gini, pokoknya dia menyentuh sesuatu. Fungsinya adalah recognize diri bahwa gue emang nggak lagi baik-baik aja, tapi gue harus sadar bahwa posisi gue saat ini adalah bukan menjadi seorang wanita yang punya masalah, tapi menjadi seorang psikiater yang sedang jadi tumpuan seorang pasien gitu. Ya terus saya nanya kalau misalkan sampai burn out banget gimana, kan nggak bisa ngendaliin kan, pasti susah banget ngendaliinnya.
Terus dia bilang namanya burnout itu kan sesuatu yang akumulatif ya, nggak bisa langsung tiba-tiba burnout gitu aja. Pasti inilah, pasti apa namanya, ada momennya gitu, maksudnya ada tahapannya. Nah dia bilang sebelum tahapannya sampai ke meledak itu dia ngasih reward ke diri dia sendiri dulu. Jadi kayak entah itu kalau dia lagi pengen makan dia makan, atau kalau dia lagi pengen nonton dia nonton. Jadi kayak ngasih komplimen ke diri sendiri bahwa thanks ya diri gue karena udah berhasil ngelewatin yang kemarin, kayak gitu, semacam kayak gitu. Terus saya nanya lagi, saya tuh ngerasa ketika saya punya masalah sesuatu, ke-trigger sesuatu, saya jadi sedikit nyolot atau kayak nggak bisa ngendalin diri aja. Jadi kayak, dan saya rasa itu nggak sehat. Dan kadang tuh efeknya jadi saya nyolot entah itu ke pasangan atau ke teman kantor atau siapa gitu, dan dia susah aja ngendalinnya gitu. Tapi ya saya tahu itu nggak bagus, tapi gimana caranya, susah. Terus dia jawab bahwa setiap orang tuh punya tanda kalau dia mau marah, pasti punya tanda alami. Jadi kayak warning sistemnya seseorang sebelum dia pada akhirnya benar-benar marah gitu. Nah mungkin di kasus saya ini, kalau di kasus saya dia itu kayak panas badannya. Jadi kayak yang nggak enak lah badannya panas. Dan biasanya ketika dia udah tahu dia mau panas, dia pergi ke mobil, mengumpat, teriak-teriak, brengsek anjing, sialan, kayak gitu-gitu, sampai dia akhirnya tenang, entah itu dengerin lagu atau apa, kayak gitu. Nah kalau di saya nggak tahu apa sih, tapi kalau di saya mungkin tanda-tanda kalau saya mau marah tuh perasaan annoying mungkin ya, kayak ngerasa bahwa pengen waktu sendiri dulu, jauhin gue atau apa, kayak gitu tuh ada. Tapi kadang saya ngerasa jahat gitu kalau tiba-tiba ngomong sorry ya, ntar dulu gue lagi nggak enak mood nih atau gimana, kayak atau lagi ngobrol tiba-tiba di hold dulu ya pembicaraannya, gitu. Kayak gue ngerasa kayak orang jahat banget, tapi menurut beberapa orang justru itu sopan. Tapi ya gue sendiri ngerasanya itu kayak jahat aja, kayak ngekat gitu, ngekat pembicaraan orang lain. Terus tapi perlu dicoba sih, karena kayak gue tuh sering punya kayak sensitif pendengaran gitu. Kayak kalau dengar suara yang terlalu ketinggi tuh kayak pusing. Jadi kayak gampang kesel, stres gitu, sakit kepala. Makanya kalau lagi kayak gitu, saya ngasih warning ke orang-orang bahwa jangan telepon gue dulu ya, atau kita ngobrol nanti aja, atau chat aja deh, pakai chat gitu. Kayak gitu sih. Nah itu bisa, tapi ketika lagi emosi itu keluar gitu aja, kayak sulit buat memilih tempat yang benar gitu. Tapi ya entahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gimana ya, oh iya coba cek dulu inian saya habis nggak ya. 21 ya, rujukan saya selesai tanggal 21 juga.
berlaku sampai 21 berarti masih boleh. Hari ini sih itu doang sih paling. Kayak saya juga nanya tentang, saya penasaran aja gitu cara ngelola emotion control manajemen emosi itu kayak gimana gitu. Karena di saya itu sedikit agak samar-samar. Saya tuh ngerti konsepnya, cuma untuk dipraktekin tuh rada-rada susah, kayak lost control aja gitu. Ya walaupun belum sempat sampai ke tahapan dimana saya maki-maki sih, cuma paling ya agak nyolot aja, cuma tetap aja saya ngerasa itu bukan saya, kayak nggak nyaman. Oh iya, dia juga bilang yang terpenting kalau misalkan emang lagi bermasalah kayak gitu, ya sebisa mungkin untuk minta maaf, mengakui kalau misalkan sorry ya gue keceplosan, gue lagi nggak mood banget, atau gue lagi, ya make sure komunikasi itu penting, karena orang biar tahu dulu lu tuh lagi kenapa, jadi mereka tahu untuk bersikap gitu, cara bersikap. Karena kalau lu nggak ngomong, mereka juga apaan sih kok tiba-tiba marah kok gini gitu, jadi malah elunya jelek. Itu aja sih buat hari ini. Bye.